Bible Kristen itu palsu. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus begini, lapor Yahya Walon. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Ara Israel bida asa aka ara wakat Israel bid ara akat Israel bid. Oke. Saya mengerti. Kalian pasti ini sama saya, kita ikut saya kita jalan. Sini saya lihat ini. Kenapa sampai kamu ada di hutan ini? Udah baik, ini mapum. Beri, ambas tuh beri ahan ini mah. Eman mom. Ban. Saya Dah hidup Nabi Bar. Saya tahu kalian lagi cari. Awas ini mom. Tapi saya mau tahu kenapa kalian sampai hari-hari ada di hutan-hutan ini. Ada rasanya narah. Kalau saya ajak kalian bersama saya bagaimana? Kalian mau ikut saya sekolah ke Jakarta tidak? Bisa. Mau ikut? Mari bisa. Oke. Kalau ikut saya berarti saya ini agama saya Islam. Apakah kalian mau ikut saya masuk Islam? Mari bisa. 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 Kalian bersedia semua? Kalau begitu kita ikut ucap dua kalimat syahadat, karena tanda orang masuk Islam itu harus syahadat kepada Allah dan Rasul. Apakah kalian bersedia? Bisa. Tidak ada yang paksa? Oke, kalau begitu kita duduk di sini saja. Ya. Panah kalian saya minta disimpan. Nah, taruh saja di bawah. Kalian duduk. Menghadap saya. Kalian duduk berhadapan dengan saya. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian ikut saya ini ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas? Ikhlas angkat. Ikhlas? Coba kalian jawab sama saya. Kami ikhlas ikut Ustadz. Kami ikhlas Ustaz. Tetap Bapak Abang pakai bahasa saja. Saya ikhlas ikut Islam. Dua ikhlas Ustaz ikut bem. Oke, berarti kalian mau ikut saya. Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, kita berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat, maghfirah serta ridhonya, dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwafillah,
kita bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang tentunya insya Allah akan terus-menerus menyerahkan yang hak dan melawan segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwafillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan share ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe, like, komen dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwafillah dan perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya mengambil video di sebuah perjalanan menuju dakwah insya Allah, dan doakan kami semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, dan kami juga mendoakan ikhwafillah semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan perlindungan kepada ikhwafillah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video. Ini sangat penting dan wajib kita ketahui bahwasanya seseorang yang mengaku pernah sekolah di Al-Azhar dan mengaku sebagai ustadz, penceramah, dai, ya, diundang kemana-mana, katanya ikhwafillah dia ingin memurtadkan, ya, memurtadkan di tahun ini 200 orang kurang lebih ikhwafillah. Ini wajib kita ketahui dan supaya kita lebih waspada untuk kedepannya. Karena apa ikhwafillah? Mereka itu, mohon maaf saya katakan, membuat tipu daya. Orang ini pernah mengatakan dirinya sebagai alumni Al-Azhar, ustadz dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada sebuah dialog antara Supena dengan Saifuddin Ibrahim ini terkait dengan penginjilan atau pemurtadan ikhwafillah, atau bisa disebut dengan kristenisasi. Target yang akan ditempuh di tahun ini 2022 ini harus menjadi waspada untuk kita supaya kita lebih hati-hati ke depannya ikhwafillah. Nah, dan kita akan bongkar bagaimana cara mereka ketika ingin memurtadkan atau kristenisasi kepada seorang ikhwafillah. Silakan, kita akan saksikan dulu videonya dan kita akan tanggapi. Prospek tahun depan ini berapa target? Karena hidup kita ini harus bertarget. Kalau hanya 68 orang itu sebenarnya nggak sampai target setahun. Karena kalau kita ini suami istri 2, bulan depan harus ada 4 tambah 4, 8 tambah 8, 16. Jadi perhitungannya itu namanya multiplikasi. Oke lah, 68. Berapa tahun depan? Di bulan Januari ini kami akan baptiskan dari Kabupaten Bangka Tengah. Ada perempuan masih sekolah, mereka tingkat menengah, ada 8 mengambil keputusan. Target dari kami adalah lebih kurang hampir 180. Kalau tahun ini kan 200 lah, ya kan? Tahun depan ini. Tahun ini 2022 ini. Tahun 22 ini ya. Nah ikhwafillah, itulah target mereka untuk memurtadkan Bangka Tengah, ya. Supaya hati-hati orang Bangka, saudara kita di sana, agar kalau misalkan nanti ada seseorang yang mengaku ustadz, yang mengaku pernah di Al-Azhar gitu ya, dan orangnya ini, ya, kebetulan orangnya ini, maka jangan sungkan-sungkan untuk langsung saja laporkan kepada pihak setempat ikhwafillah. Karena ini akan menjadi sebuah yang sangat meresahkan ikhwafillah. Untuk itu kita harus lebih waspada lagi ke depannya. Dan yang paling pentingnya di sini, bagaimana cara mereka untuk kristenisasi atau memurtadkan. Silakan, kita akan saksikan videonya. Karena dulu dia ini jago dakwah, dia dakwah kemana-mana, dia ceramah dari dulu Konghucu atau apa masuk Islam itu? Saya nggak tahu, kalau dari bayi saya nggak ngerti, tapi saya udah umur setahun saya udah jadi Muslim. Oh, menurut gitu. Tetangga saya. Oh gitu. Jadi Muslim masuk Kristen sekarang ini. Iya. Jadi luar biasa ini. Nah ikhwafillah, ternyata mereka terlebih dahulu mengaku sebagai pendakwah, penceramah terkenal, diundang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mengelabui ikhwafillah. Nanti kalau misalkan ada orang muslim yang lemah imannya, lalu kemudian masih kurang dari segi keagamaannya, mereka akan mengatakan kepada orang tersebut atau kepada orang muslim di sana bahwa dulu saya juga kiai, saya juga penceramah. Nah, orang muslim yang awam ini akan berpikir, orang yang sepangkat kiai saja murtad, orang yang sudah berpengetahuan agama saja murtad. Apalagi kita yang awam ini, ya tentu saja kalau misalkan awam pasti akan mengikuti agama orang tersebut, begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itulah cara-cara mereka ikhwafillah yang harus kita waspadai, yang harus kita lebih hati-hati ke depannya. Boleh jadi mereka akan datang mengetuk ke rumah kita. Untuk itu kita harus lebih hati-hati lagi. Wabil khususnya di daerah Bangka, ya, saudara-saudara kita daerah Bangka, kaum muslimin di sana harus lebih hati-hati lagi, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semuanya adalah bersaudara, kita harus saling mengingatkan. Apalagi terhadap orang-orang yang akan merusak kepada agama Islam ini ikhwafillah.
Baik, mungkin itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan kita akan saksikan terlebih dahulu kekocakan bagaimana orang ini yang mengaku dulunya sebagai alumni Al-Azhar, sebagai pendakwah, sebagai penceramah kondang, diundang ke sana kemari. Kita akan saksikan apakah sesuai dengan klaimnya atau tidak, ikhwafillah. Silakan. Saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana.